Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi mawalah ma ba'du. Hadirin wal hadirat, juga pemirsa TV 9. Alhamdulillah, kita kali ini mempelajari tentang salah satu keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Lailatul Qadar. Apa saja Lailatul Qadar? Tanda-tandanya seperti apa? Cara mendapatkannya bagaimana? Kalau perempuan, apakah bisa untuk iktikaf ke masjid? Dan beberapa hal lain. Misalnya yang sering ditanyakan kepada saya itu ketika bertugas menjadi security, menjadi satpam. Saya kalau menjadi satpam tidak bisa ke masjid. Lalu bagaimana misalnya satpam ataupun orang yang bekerja malam yang tidak bisa ke dalam masjid, bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar dan seterusnya. Kita awali, Lailatul Qadar itu disebut dengan Qadar karena di malam itu Allah memutuskan, Allah menetapkan takdir. Qadar dalam kitab Faidul Qadir karya Imam Al-Munawi, Abdul Rauf Al-Munawi dari Mesir, ayil qada wal hukmi bil umur, hampir sama dengan malam nisfu Sya'ban. Cuma bedanya kalau nisfu Sya'ban itu tidak berubah, tetap nisfu Sya'ban, sementara kalau Lailatul Qadar itu pindah-pindah, tidak diketahui, makanya harus dicari, harus diikhtiarkan. Disebut Lailatul Qadar ini walima fihi taktubuhu fihal malaikah minal aqdar allati takunu minha ila sanatil qabilah. Karena malam Lailatul Qadar itu Allah memerintahkan malaikat untuk menulis, mencatat apa yang akan terjadi, ketentuan dalam 1 tahun. Jadi di malam Lailatul Qadar, di samping meminta doa ampunan, juga meminta takdir, minta rezeki, minta keluarga tentram, minta nopo mawon, apa saja yang menjadi keinginan kita dalam 1 tahun. Kemudian awalnya bagaimana? Kok tiba-tiba ada Lailatul Qadar? Oh, bukan tiba-tiba Lailatul Qadar, ada latar belakang. Latar belakang itu ada sebab. Jadi kalau ada seorang perempuan tiba-tiba lahir, kan tidak tiba-tiba, tapi ada pernikahannya secara umum, kecuali Sayyidah Maryam dan Nabi Isa alaihi wassalam. Nah, jadi ada sebab akibat. Awalnya dulu Nabi menceritakan 4 orang dari Bani Israel. 4 orang ini Nabi semua. Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Nabi Yusha, dan Nabi Hizkil. Ini Nabi ya, tapi bukan termasuk yang 25, bukan, tetapi nabinya Bani Israel. Jadi kalau sampean ziarah ke Palestina, di Palestina itu ada salah satu kuburan, itu kuburannya Nabi Hizkil ini. Nah, beliau berempat ini beribadah kepada Allah selama 80 tahun, tidak berbuat maksiat. Ketika Nabi menceritakan 4 sahabat ini, 4 nabi dari Bani Israel ini, para sahabat Rasulullah para sahabat Nabi ingin bisa melakukan ibadah 80 tahun. Karena umatnya Rasulullah itu biasanya tidak nyampe usia 80. Ada yang usia 60 sudah is dead,
ada usia 50 sudah kena penyakit berat, tidak lama setelah itu kemudian meninggal. Maka Nabi diantaranya berdoa, Nabi itu meminta kepada Allah, ya Allah, panjenengan menjadikan umat Rasulullah itu usianya pendek. Karena usianya pendek, amalnya tidak bisa banyak. Maka kemudian diantara belas kasihnya Allah, Allah menurunkan Lailatul Qadar ini. Jadi Lailatul Qadar itu meskipun ada di antara kita yang misalnya hidup cuma 50 tahun, tapi dapat Lailatul Qadar sekali saja, itu sudah punya tabungan amal ibadah 80 tahun. Kalau dalam 10 tahun dapatnya, berarti dapat 800 tahun. Jadi monggo kita semuanya, mumpung masih hidup, masih belum mati, kita berikhtiar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kematian kan kita tidak tahu, boleh jadi jenengan duluan atau saya yang belakangan. Kocak enak nyai yang saya yang pegang mic. Jadi mumpung kita masih hidup, kita mencari Lailatul Qadar, berikhtiar mencari Lailatul Qadar. Dapat atau tidaknya kita tidak tahu. Nanti di akhirat begitu dilihat catatan amal, ternyata sudah dapat Lailatul Qadar. Yang terpenting kita berikhtiar, berusaha. Kapan letaknya? Nah, ini ada hadisnya. Jadi ada seorang sahabat berkisah. Sahabat ini menceritakan bahwa Nabi melakukan iktikaf di 10 hari pertama. Di 10 hari pertama Rasulullah beriktikaf. Setelah malam 11, Nabi kemudian didatangi malaikat Jibril. Muhammad, yang kamu cari tidak ada di 10 hari pertama, yang kamu cari ada di depan. Maka kemudian Nabi beriktikaf pada malam 10 hari kedua. Sampai kemudian malam 10 hari yang kedua, berarti malam ke-20, malaikat Jibril datang lagi. Muhammad, yang kamu cari bukan sekarang. Jadi innalladzi tatlubu amamak, yang kamu cari masih ada di depan. Berarti berada di malam ke-21 ke belakang. Biasanya masjid sudah mulai sepi. Jadi masjid-masjid kita itu ada 3 tahap. 10 hari pertama masjid yang ramai. 10 hari yang kedua ganti kemana? Ke mall. Mall yang ramai. Begini-gini mall yang ramai. Nanti 10 hari terakhir yang ramai ini ku stasiun sama terminal. Ini ku ramai ini. Ramai dengan orang mau mudik. Tapi kita husnudzon, mereka juga akan iktikaf di masjid, akan melakukan kebaikan juga di kampungnya. Nah, biasanya kalau malam-malam begini itu ada kemajuan soft yang asalnya mundur, maju, akhirnya cuma tinggal 1 soft. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu berada di bagian terakhir. Nah, niki di hadis ini Nabi sebenarnya diberitahu, Rasulullah itu dikasih tahu oleh malaikat, Lailatul Qadar itu letaknya malam ini misalnya. Cuma sayangnya di malam itu ada 2 sahabat sedang bertengkar. Cak medhurana atau karan. Jawanya nopo? Gitu karan ya. Ada 2 orang tukaran, kekeran. Nggih. Lalu Nabi bilang ke sahabat itu, saya tadi hendak menyampaikan tentang Lailatul Qadar, cuma dikarenakan ada 2 orang yang sedang bertengkar, maka diangkat, atau Rasulullah kemudian tidak bisa menyampaikan itu.
iltamisuha, carilah malam Lailatul Qadar khususnya di malam-malam ganjil. Ya, jadi niki Rasulullah semakin spesifik, semakin mengarah bahwa Lailatul Qadar itu berada di malam-malam ganjil. Makanya nanti jenengan-jenengan ya kalau sudah di rumah di malam-malam ganjil itu ikut taraweh paling tidak, kemudian juga iktikaf dan juga beberapa amalan yang lain. Hadis ini mengajarkan kepada kita dalam riwayat Imam Bukhari, kata Sayyidah Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru sya'ba mi'zarah. Kalau Nabi menjelang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Nabi semakin kencang mengikat sarungnya. Mi'zar itu izar, izar itu pakaian di bagian bawah. Kalau bagian atas namanya rida. Makanya kalau kita sedang tawaf, kita sedang ihram, orang laki-laki ini kan pakaiannya dua, pakaian bagian bawah dan pakaian bagian atas. Nah, yang atas itu rida namanya, yang bawah izar. Kalau orang Indonesia, izar itu biasa disebut dengan sarung. Kenapa disebut sarung? Kenapa? Ada singkatannya sarung itu. Nopo? Sarang burung. Allah sholli ala Muhammad. Jadi wa ahya lailah, di malam harinya Rasulullah kemudian menghidupkan malam-malam itu. Wa aiqadha ahlah, putra-putri Nabi dibangunkan oleh Nabi, diajak untuk beribadah. Jadi kula kali panjenengan monggo mengamalkan ini. Kalau di kota besar seperti di Surabaya niku digalakkan niki, diramaikan, baik Masjid Ampel, Masjid Al-Akbar, dan biasanya masjid-masjid di perumahan niku lebih ini lebih banyak. Tidak hanya itu, masjid-masjid kampung juga. Kemudian ini bagaimana kalau perempuan, kalau wanita, apakah perempuan juga diperbolehkan datang ke masjid? Ada hadis riwayat Imam Muslim, sebenarnya dalam Bukhari juga ada. Nabi bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid, jangan halangi, jangan dilarang kalau ada istri kita mau ke masjid, idza sta'dzannakum ilaiha, asalkan perempuan istrinya minta izin. Nah, jadi istri kita itu kalau minta izin ke masjid diizinkan. Terus bagaimana kalau ada hadis yang menjelaskan bahwa perempuan itu lebih utama sholat di rumah? Betul, ada hadis itu. Akan tetapi ketika kemudian masjidnya itu aman, misalnya masjid itu di dekat rumah, atau seperti di kota ada perumahan itu kan tidak bisa dimasuki karena ada akses pintu masuk, atau seperti di kota besar karena banyak polisi patroli, maka perempuan boleh ke masjid dengan syarat pertama izin ke suami. Kalau suaminya mengizinkan, bahkan bareng diantar sama suami, lebih bagus. Yang kedua, tidak boleh menor. Nopo menor niku? Tidak boleh terlalu tebal bedaknya. Juga tidak boleh terlalu memakai minyak wangi berlebihan. Kasihan suaminya. Kalau keluar pakai minyak wangi, kalau di rumah pakai minyak angin, kan kasihan suaminya. Kalau keluar pakai salon kecantikan, kalau di dalam pakai salon epas. Nah, ini suaminya yang batuk ini nanti. Jadi istri maca, istri mewangikan diri itu ke suami, bukan untuk ke laki-laki lain. Nah, jadi
Yang terpenting faktor keamanan, ketika keluar ke dalam masjid, keluar menuju masjid, niku kalau aman, monggo tidak ada masalah. Yang terpenting itu tadi, nopona ini tidak terlalu menor. Menor niku bagaimana? Pakai bedak-bedaknya tebal sampai setengah senti, atau pakai bengis sampai ke separuh bibir, separuh pipi. Kalau sampai separuh pipi bukan dandan cantik namanya, nopo, ondel-ondel ya. Di Madura nopo namanya ondel-ondel itu. Onde-onde. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun. Terus sekarang bagaimana kalau ada orang misalnya seperti tadi ada yang bertugas menjadi security, satpam, atau di malam hari harus belanja ke pasar, harus mengantar barang ke pasar. Tadi saya dapat dari dokter, bagaimana kalau di malam itu dokter menjaga di IGD, menjaga di tempat ruang, kalau ada orang tiba-tiba sakit malam hari dirawat secara darurat. Kalau perempuan nuhun sewu ada yang datang bulan. Kemudian misalnya apapun yang kira-kira tidak bisa ke masjid, maka ini riwayatnya. Jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau katakan, al-amal fi lailatul qadr was sadaqah was salah was zakah afdalu min alfi syahrin. Jadi amal ibadah apa saja, amal soleh apa saja, boleh jadi solat di masjid tapi tidak harus solat, boleh jadi sedekah, boleh jadi zakat, mengeluarkan zakat di malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, atau sedang menolong orang, atau yang sedang menjadi dokter tadi, niat menolong orang lain. Kalau yang bertugas menjadi satpam, niat untuk melindungi, niat untuk memberi kenyamanan dan keamanan. Nah, perbuatan-perbuatan baik itu bernilai sama seperti ibadah 1000 bulan. Zikir apa bisa? Sakit, Pak. Jadi zikir misalnya di malam itu panjenengan memperbanyak zikir, nopo baca solawat, apakah kemudian zikir dengan bacaan nopo mawon, niku sekali lagi tidak harus iktikaf di masjid, tidak harus kemudian melakukan ngaji di dalam masjid, tidak harus, di luar pun bisa, di luar pun bisa. Kemudian berikutnya, apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Tanda Lailatul Qadar nih, kalau malam hari itu Nabi tidak menyebut tanda Lailatul Qadar. Tanda Lailatul Qadar itu pagi, kira-kira jam 6, jam 7 ketika matahari terbit itu. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad ini Nabi bersabda, "Sabihatu Lailatul Qadr tatlu'u syamsu la syu'a'a laha." Ketika pagi hari Lailatul Qadar itu matahari terbit niku terang tapi tidak panas. Kata orang Jawa tidak sumuk. Kata orang Madura panas tapi tidak ojang. Ojang nih, ojang. Ojang niku napa bahasa Indonesianya? Tidak kegerahan. Betul, tidak kegerahan. Jadi tapi terang. Pagi niku terasa terang. Berarti malamnya itu Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi menyebut tanda Lailatul Qadar itu pagi? Supaya orang itu menyesal, kenapa saya tadi malam tidak beribadah. Nah, jadi makanya di malam-malam ganjil itu kulo kali panjenengan kita semuanya berikhtiar. Andaikan di malam itu kita kebetulan Lailatul Qadar, lalu kemudian pagi hari terbit matahari terang dan tidak ada panas, panjenengan tidak rugi. Oh, berarti alhamdulillah tepat ini tadi malam itu sudah pas.
Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Ini dari imam kita, dari Imam Asy-Syafi'i. Ini sebenarnya rahasia, tapi betul nopo-nopo kita kaji bersama. Imam Syafi'i menyampaikan di murid-muridnya. Jadi begini, Lailatul Qadar itu man syahidal isya was subha Lailatul Qadar faqad akhadha bihadhihi minha. Barang siapa di malam Lailatul Qadar dia melakukan isya berjamaah, subuh berjamaah, maka di malam itu dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau panjenengan misalnya sedang tugas atau sedang berada di tempat tertentu, ngajak teman untuk berjamaah isya, nanti isyanya berjamaah, andaikan di luar masjid nanti pokoknya subuhnya sholat bareng, meskipun itu di pos, meskipun itu di musola, pokoknya ada teman yang diajak berjamaah. Dari mana pendapat Imam Syafi'i ini? Pendapat Imam Syafi'i ini bersumber dari hadis. Ini hadisnya. Salawatan dulu nih. Salatullah salamullah ala Taha Salli ala Muhammad. Dalilnya adalah berikut. Nabi bersabda, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang isyaknya berjamaah, maka pahalanya sama beribadah sampai tengah malam. Wa man shallas subha fi jamaah, barang siapa subuhnya berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, pahalanya sama seperti sholat semalam penuh. Nah, jadi begini, isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, niki pahalanya di malam hari niku sama seperti dalam semalam penuh. Andaikan malam itu Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar sudah tercover di dalamnya. Bisa mengerti tercover? Sudah diperoleh di dalamnya. Ada lagi bahasa yang lebih mudah. Kalau isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, malam itu penuh pahalanya dengan beribadah. Andaikan malam itu Lailatul Qadar, maka include di dalamnya. Include di dalamnya. Apa include itu? Bahasa include itu, Pak, saya dapat dari sales motor nih. Jadi saya pernah beli motor kredit itu. Loh Pak, kok mahal ini DP-nya? Iya, ini bukan cuma DP, tapi include cicilan bulan pertama. Oh, include itu berarti apa namanya? Sudah termasuk di dalamnya. Nah, demikian halnya bagi panjenengan yang sejak awal Ramadan isya dan subuhnya ini berjamaah, niku otomatis dapat niki. Nah, cuma bagi yang belum bisa berjamaah sepenuhnya, maka seperti tadi, paling tidak ada beberapa amalan-amalan yang lain, atau paling tidak ini. Jadi Sayyidah Aisyah, beliau pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadar ma akulu fiha. Kata Rasulullah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kalau saya tahu di malam itu ada Lailatul Qadar, apa yang saya baca Nabi? Nabi mengajarkan ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang tidak bisa ke masjid, yang tidak bisa beribadah karena kewajiban dan tugas yang lain, malam itu memperbanyak ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Kalau panjenengan sedang sendiri membaca fa'fu anni. Kalau panjenengan minta doa untuk anak, untuk istri, fa'fu anna. Fa'fu anni, ampuni saya. Fa'fu anna, ampuni kami. Oke, kalau istilah ilmu di pondok, fa'fu anni itu mutakallim wahdah, untuk sendiri. Tapi kalau mutakallim ma'al ghair, ini fa'fu anna. Nah, maka sekali lagi kalau kali panjenengan ketika berhalangan dalam satu aktivitas ibadah, maka kemudian memperbanyak bacaan dari yang diajarkan oleh Nabi kita kepada Sayyidah Aisyah, yakni doa yang biasa. Nah, doa ini biasa dibaca oleh kiai-kiai kita selesai tarawih. Itu tujuannya apa? Tujuannya andaikan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka kulo kali panjenengan kita semua sudah mendapatkan dari Lailatul Qadar itu. Monggo salawatan lagi. Tawassalna bi bismillah wa kulli bi ahlil badri ya Allah, salatullah ala taha rasulillah, ala yasin, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kemudian misalnya tidak bisa beribadah, maka masih ada yang namanya bersedekah. Nah, misalnya tadi yang disampaikan itu bagi kita ini yang kemudian meskipun tidak banyak, misalnya tiap malam Ramadan bersedekah tidak terlalu banyak ke fakir miskin, andaikan kemudian kebetulan itu Lailatul Qadar, maka sekali lagi pahalanya jauh melebihi dari usia kita. Nah, kita sedikit mempelajari tentang manfaat sedekah. Di antara sedekah itu ada manfaat untuk bisa meminta kesembuhan untuk keluarga kita. Jadi di hadis ini Nabi bersabda, dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara keluarga kita dengan sedekah. Jadi misalnya ada anak kita, ada orang tua yang sakit, tetap ke dokter, tetap mencari obat, lalu sertai dengan sedekah sambil berdoa, ya Allah, semoga dengan sedekah ini panjenengan memberi kesembuhan untuk anak, untuk orang tua, untuk keluarga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Kemudian sedekah itu juga yang akan menjadi sangu kita nanti di alam kubur. Ini hadisnya, idza matal mu'min kanatis salatu 'inda ra'sih. Kalau ada orang Islam yang meninggal dunia, maka yang menyertai, yang bersama dengan kita di alam kubur, pertama adalah salatnya, yang kedua adalah sedekahnya. Pahala itu berada di dekat kepala, Pak. Dikembalikan oleh Allah di kepala kita. Sedekah ada di tangan sebelah kanan kita. Wasiyamu 'inda sadri. Pahala puasa ada di dada kita. Ada di dada. Jadi saya tanya, Pak, panjenengan pernah ikut mengantar jenazah ke liang lahat? Pernah ya? Sering. Ada yang pernah dibaringkan di situ? Semoga yang hadir oleh Allah diberi sehat panjang umur semuanya, Pak. Ini kalau baca doanya kenceng-kenceng berarti tidak mau mati duluan memang, jadi masih pingin lama, betah memang hidup ini. Kita tahu mereka yang diletakkan di liang lahat itu, yang ditidurkan miring,
lalu ditutup dengan papan itu, dia sendiri di alam kubur, di tempat yang gelap, gak ada lampunya di dalam, gak ada HP juga di dalam, Pak. Kalau ada HP yang diletakkan di dalam, diambil lagi sama anaknya itu. Anaknya bilang nanti, percuma Pak, di kubur gak ada sinyal, makanya diambil lagi. Ya, jadi begitu di alam kubur itu menyendiri, yang menemani, yang ngerencangi, sengancain kata orang Madura, adalah amal ibadah ini. Amal ibadah kita yang paling dekat dengan kita adalah sholat yang kita lakukan, sedekah yang pernah kita berikan kepada fakir miskin, dan puasa yang kita jalani khususnya di bulan Ramadan, dan puasa sunnah yang lain. Tidak cuma itu, Pak, nanti di akhirat, ketika hari kiamat niku, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini, kullu mri'in fi dhilli sadaqatih. Ketika nanti di akhirat yang semua dalam kondisi kepanasan, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, bagi orang yang pernah bersedekah ini, sedekah menjadi payung bagi orang tersebut ketika perjalanan dari alam akhirat, dari alam kubur sampai kemudian ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang terpenting kulo kali panjenengan ada dari sebagian harta yang disedekahkan, meskipun tidak banyak, tetap untuk fakir miskin dan lain sebagainya.